Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Awalilah segala sesuatu dengan pikiran yang positif, maka Allah sumber segala rahmat akan menganugerahkan segala yang terbaik dalam kehidupan kita. Judul renungan kita di saat ini, berpikir positif, berkarya produktif. Kejadian pasal 6 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan luar biasa. Kejadian pasal 6 ayat 2 menyajikan sebuah fakta yang begitu memilukan, yaitu puncak dari kejahatan manusia. Tuhan muak melihat semua tindakan dan perilaku manusia, sehingga Tuhan memutuskan untuk membinasakan baik manusia maupun binatang yang ada di muka bumi. Apa rasanya ketika Nuh mendapatkan kabar ini? Sebagai manusia tentu ia mengalami sebuah tekanan, syok, tetapi Nuh belajar untuk menerima semuanya itu dengan pikiran positif. Baginya ada hal yang jauh lebih besar yang akan Tuhan lakukan melalui hidupnya, sehingga dia mampu berkarya secara produktif di tengah situasi yang tidak mengenakan. Ada 3 hal yang akan saya sharingkan buat kita saat ini. Yang pertama, bagaimana caranya berpikir positif dan berkarya produktif. Sekali lagi, yang pertama, mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. The power of vision, kekuatan sebuah visi itulah yang menggerakkan Nuh untuk melihat, mendengar, bertindak dengan pikiran yang jernih. Dia tidak merasa kecewa, tidak putus asa, tetapi dia mendengarkan dengan seksama firman yang dia terima. Pas ayat 14 dikatakan, buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Ayat 15, 16 dan selanjutnya rincian daripada bahtera itu sendiri. Nuh melihat ini sebagai sebuah visi yang Tuhan beri baginya. Dia harus menerima ini, menangkap ini, dan harus melakukan, bertindak. Di tengah-tengah keadaan yang begitu sulit sekalipun, dia belajar menaati firman Tuhan ketimbang belajar tunduk kepada keadaan di sekitarnya. Yang kedua, bebas dari kepahitan dan kebencian. Dari berbagai sumber
mengatakan bahwa pembangunan Bahtera itu membutuhkan waktu kurang lebih 100 sampai 120 tahun. Bagaimana kita membayangkan seorang Nuh yang hidup bagaikan sebatang kara di sebuah pulau tanpa berpenduduk. Dia hidup berkarya, menaati firman Tuhan di tengah-tengah lingkungan yang justru mencemooh. Ada godaan baginya untuk membenci, ada kepahitan yang dirasakan ketika cemooh datang silih berganti setiap saat. Setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 100 tahun. Waktu yang sungguh amat lama. Setiap saat dia mendengarkan kata-kata yang merendahkan, dia mendengarkan perkataan yang menimbulkan rasa tawar, cemooh, tapi dia tetap berdiri teguh dalam keyakinan. Tak sedikit pun dia menyimpan itu sebagai beban yang akan menimbulkan kebencian bagi sesamanya. Dia hanya fokus pada apa yang Tuhan beri, sehingga memberikan dia nutrisi yang lebih untuk berkarya secara produktif. Berapa banyak di antara kita yang hari-hari ini tidak produktif dalam setiap pekerjaan, dalam setiap bisnis, hanya karena lingkungan, hanya karena cemooh, hanya karena keadaan yang seolah-olah tidak memberikan support dan dukungan. Kita belajar dari seorang Nuh. Fokus, lakukan. Yang ketiga, bersukacita dalam kesunyian. Apapun kesulitan yang dihadapi, jika kita bersukacita, maka itu akan menolong kita untuk melihat pemenuhan janji-janji Tuhan yang besar. Tuhan berjanji kepada Nuh bahwa dia bersama-sama dengan keluarganya akan diselamatkan. Tuhan telah membawa mereka masuk ke dalam bahtera itu. Dan Alkitab mencatat bahwa kurang lebih 150 sampai 350 hari mereka berada di dalam bahtera itu. Ada kesunyian yang begitu mencekam. Bagaimana rasanya mereka terapung-apung dengan bahtera yang kecil di tengah-tengah air bah yang menguasai bumi ini. Dalam kesunyian yang begitu mencekam, dalam kesendirian yang begitu mengganggu, tetapi Nuh bersukacita sebab dia tahu bahwa bencana ini pasti ada kesudahannya. Ada saat di mana Tuhan akan membawa mereka kepada sebuah kehidupan yang baru, tatanan yang baru. Setelah mereka melewati masa itu, maka air itu berangsur-angsur surut dan akhirnya bahtera
mereka kandas di gunung Ararat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa yang dilakukan oleh Nuh sebagai tanda sukacita dan syukurnya atas pemeliharaan dan pengganapan janji Tuhan? Maka yang dilakukan adalah dia membangun mezbah bagi Tuhan. Pasal 8 ayat 20 dikatakan, lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnya lah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ini hal yang paling penting. Melewati sebuah krisis, melewati sebuah kesukaran, tapi janji Tuhan digenapi. Jangan pernah kita melupakan untuk membangun mezbah dengan korban yang terbaik pada Tuhan. Saya mengajak kita semua, kita menangkap kebenaran firman Tuhan ini, berpikir positif, berkarya produktif, terima fisik Tuhan, bebaskan kepahitan, bersukacita dalam situasi apapun, dan jangan lupa segala sesuatu yang kita lakukan kita syukuri melalui mezbah dan korban yang terbaik yang kita persembahkan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.